La 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 la. Earphone apa nih? Wah, coba. Harga, harga, panas, panas, panas. Wah, mantep banget nih headset. Wih, gila. Taruhin dulu. Dan biasanya kalau aku habis dengerin musik tuh suka baca pantun. Jadi aku mau baca pantun buat kalian. Makan ayam yang mati kemarin. Habis gitu sakit perut rasanya. Merek gak terkenal tapi kualitasnya keren. Simak aja videonya. Halo guys, Umum di sini mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi sebenarnya udah telat sih mohon maafnya, tapi nggak apa lah ya. Karena aku mau mohon maaf karena jarang bisa bikin video lah. Karena aku masih kuliah bro, dan kuliah itu sangat menghabiskan waktu ya. Bahkan tidurnya nggak kebagian waktu, apalagi YouTube yang perlu ngedit ya kan? Oh iya, sebelum lanjut nonton videonya aku mau cuci tangan dulu ya. Karena masa pandemi seperti ini tuh kebersihan tuh harus sangat dijaga. Dan karena aku belum cuci tangan, aku mau cuci tangan dulu. Kalian juga yang belum cuci tangan dulu ya. Oke, balik lagi ngomongin masalah pandemi corona ya. Semua aktivitas kita tuh menjadi online. Meeting online, rapat online, kuliah online, kerja kelompok jadi online juga. Dan untuk melakukan itu semua tuh kita pasti butuh yang namanya earphone. Dan di sini aku mau nge-share ke kalian tentang earphone yang akhir-akhir ini aku pakai. Namanya earphone JT HX1. Mereknya JT, tipenya HX1. Dan aku yakin banyak yang belum dengar merek ini karena aku juga barusan denger gitu. Dan YouTuber juga dikit banget sudah bahas tentang earphone ini. Jadi ya kesempatan lah buat bahas tentang earphone ini gitu. Seperti yang kalian tahu di judul ya, earphone ini tuh harganya cuma 57.000. Dan dengan harga segitu tuh apa aja sih yang bakal kalian dapatkan? Pertama-tama, aku mau perjelas dulu kalau earphone ini tuh masih pakai kabel dengan colokan 3,5 mm headphone jack. Dan emang aku di beberapa video sebelumnya aku sempat ngomong kalau earphone berkabel itu sudah nggak zaman. Tapi di sini aku mau menjilat ludahku sendiri. Kenapa demikian? Karena selama aku kuliah online nih, kuliah, kerja kelompok, rapat itu kayak minimal tuh 5 jam gitu. Dan rata-rata earphone TWS ataupun yang pakai ya Bluetooth itu tuh rata-rata talk time-nya itu cuma 3-5 jam. Kan gak mungkin aku setiap 5 jam aku izin ke temanku, "Rek, aku mau ngecas earphone dulu ya." Kan gak mungkin bro. Jadi earphone berkabel itu menjadi pilihan tersendiri lah selama pandemi corona ini. Ditambah lagi pasti di antara kalian tuh ada yang suka ngedit video atau edit musik atau bahkan bikin musik. Contohnya seperti aku. Dan untuk orang-orang seperti itu tuh biasanya earphone berkabel tuh menjadi preferensi sendiri. Karena dari segi penyaluran audio lebih baik, terus dari segi delay itu juga nggak ada delay. Jadinya ya menjadi preferensi tersendiri gitulah. Oke, jadi banyak basa-basi. Kita langsung bahas aja tentang boxnya. Boxnya minimalis banget, cuma dengan warna putih dan oranye. Di boxnya juga nggak ada apa-apa sih, nggak ada menunjukkan yang sesuatu yang spesial. Cuma ada tulisan noise cancelling dan juga D-Bass. Ini merupakan dua fitur utama dari earphone ini. Ya sebenarnya juga nggak menarik banget sih, tapi ya cukup informatif lah. Soalnya ada sebagian orang tuh yang nggak suka dengan dua fitur ini, fitur noise cancelling sama D-Bass ini. Jadi ya it's okay lah ditulis di depan, masih ada gunanya gitu. Feel unboxingnya juga biasa aja, nggak ada yang spesial. Di dalamnya cuma ada earphone-nya dan juga 3 pasang pilihan earbuds yang ukuran sedang sudah kepasang. Untuk ukuran earbudnya sendiri sebenarnya nggak ada yang sesuai sama telingaku. Untuk ukuran yang sedang ini sebenarnya telingaku itu masih agak kekecilan. Tapi kalau misalnya aku ganti pakai yang lebih besar, itu kebesaran banget. Jadi yang paling pas sih yang sedang ini, cuma ya sebenarnya masih agak kekecilan. Ya nggak apa-apa lah, at least kita mendapatkan pilihan earbuds gitu, nggak kayak yang kemarin. Lanjut membahas build quality dan desain dari earphone ini. Yang paling aku suka dari earphone ini yaitu adalah bagian kabelnya. Kabel dari earphone ini sebenarnya kabel yang biasa, tapi sekilas tuh kelihatan kayak ada motif-motif kulit ular gitu. Jadi kelihatan kayak kabel braided, padahal sebenarnya kabelnya biasa aja sih, bukan kabel yang gimana-gimana. Dan dengan motif-motif seperti ini tuh earphone ini jadi kelihatan kayak 3-4 kali lipatnya gitu harganya. Padahal mah cuma 57.000. Kabelnya juga nggak cuma enak dilihat, tapi dari segi kekuatan tuh kayak lumayan kuat juga sih. Kalau aku bandingin dengan earphone mini so yang harganya 2 kali lipatnya,
earphone ini tuh kayak lebih kuat sih kabelnya, ya lebih kaku gitu dibandingkan dengan earphone mini so tadi. Bagian colokannya berbentuk letter L dan sudah gold plated, yang mana agak jarang ditemuin dengan earphone harga segini. Mantap lah pokoknya. Bagian controllernya terbuat dari plastik yang kelihatan jelek banget sih, kelihatan murah banget. Ini aja udah dekil banget, udah banyak goresan-goresan yang terjadi karena bertabrakan dengan benda lain yang lebih keras gitu. Di bagian controllernya ini terdapat satu tombol multifungsi, satu slider buat volume, dan juga satu mikrofon. Ya, standar lah, biasa aja. Ini adalah hasil suara mikrofon dari GTH X1 ini. Ini dengan kondisinya cuma tak gantungin biasa ya. Terus misalnya kalau mikrofonnya aku deketin di mulut jadinya kayak gini. Ya mungkin bisa kalian lihat sendirilah hasil suaranya gimana. Dan kayaknya ini noise-nya lumayan banyak ya kalau dilihat dari sini. Tapi kalau saya dipakai untuk mungkin Discord atau Zoom gitu, udah lumayan sih, udah cukup banget. Ternyata kata teman-temanku juga ya nggak terlalu berisik, nggak terlalu banyak noise-nya. Bagian housing dari earphone ini terbuat dari plastik yang nggak kelihatan murah sih. Di bagian luarnya terdapat metal yang membentuk pola seperti lingkaran-lingkaran, itu menambahkan kesan yang lebih mahal. Untuk fit di telingaku sebenarnya lumayan nyaman ya, tapi nggak bisa maksimal karena seperti yang aku bilang tadi, nggak ada ukuran earbuds yang sesuai sama telingaku. Dan kayaknya karena nggak ada earbuds yang sesuai sama telingaku tadi, ngefek ke performa noise cancellingnya. Karena aku ngerasa noise cancelling dari earphone ini tuh cupu banget, kayak nggak kerasa noise cancelling gitu. Jadinya suara luar tuh sering masuk ke telingaku, suara musik di earphoneku ini juga sering bocor keluar. Menyedihkan lah. Ya nggak tahu ya, ini karena earphone-nya yang nggak bisa noise cancelling atau emang karena tadi yang ukuran earbuds-nya kurang gede di telingaku. Overall untuk desainnya sih ya aku suka lah ya, nggak ada yang kelihatan jelek. Paling cuma controllernya, tapi ya nggak bisa terlalu dimasalahin juga sih. Untuk build quality-nya juga bagus lah, nggak ada yang bisa dikeluhin. Palingan ya cuma noise cancelling tadi. Oke, lanjut membahas kualitas suara dari earphone 50 ribuan ini. Seberapa bagus sih emang kualitas suara dari earphone 50 ribu? Jawabannya enak pore. Buat dengerin lagu-lagu yang nadanya tinggi, kayak lagunya Beyonce, itu enak banget sumpah. Nyaman banget. Cuma ya catatan, kalau misalnya kalian denger lagu-lagu nada tinggi sambil volumenya tinggi juga, ya volume maksimal gitu, kadang-kadang tuh ada beberapa bagian yang kayak agak pecah gitu, jadinya ya agak sakit di kuping. Tapi selama kalian dengerinnya nggak pakai volume maksimal, itu ya suaranya terjaga banget, nyaman banget. Mid-nya juga ajib banget. Buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu yang vokalnya banyak, kayak Aditya Sofyan atau Garam Rica atau bahkan Adele, itu tuh nyaman banget. Jadi menurutku tuh yang paling bagus tuh mid-nya sih. Tapi untuk low-nya atau yang biasa dibilang bass-nya, itu menurutku malah nggak enak banget, nggak sesuai sama box-nya. Padahal di box-nya tertulis deep bass. Ya emang deep sih, tapi kayak mendem gitu. Kalau misalnya kalian dengerin musik pakai earphone murah, biasanya itu bass-nya itu nggak kerasa. Kalau ini kerasa, tapi kerasa mendem. Jatuhnya ya jadi kurang nyaman. Tapi sebenarnya masih sangat bisa diterima sih. Ya nggak jelek-jelek banget lah. Kalau misalnya aku disuruh ngasih nilai, mungkin aku akan kasih nilai 6 dari 10. Oh iya, earphone ini udah stereo ya. Buat kalian yang belum tahu stereo, ya stereo itu gampangannya sumber suara yang kiri sama yang kanan itu berbeda. Jadi memungkinkan menghasilkan suara yang berbeda. Biasanya dibuat kalau dipakai di game itu suara langkah kaki. Jadi kayak kadang-kadang denger di kanan, kadang-kadang denger di kiri gitulah. Jadi buat kalian yang berniat beli earphone ini buat main game seperti PUBG atau COD Mobile atau bahkan CSGO, earphone ini tuh sudah bisa. Ya emang belum surround banget kayak earphone yang punya fitur 7.1 ya. Tapi kan at least kalian sudah tahu lah musuhnya ada di kiri apa di kanan. So, dengan harga 57.000, earphone ini menurutku recommended buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu nada tinggi ataupun nada-nada tengah-tengah lah. Untuk yang suka dengerin yang bassnya kenceng sih menurutku kurang recommended ya. Tapi sebenarnya masih bisa diterima juga kok. Build quality-nya bagus, sisanya bagus, buat gaming juga masih oke. Kalau aku sendiri sih sukanya dengerin lagunya Taylor Swift ya, yang menurutku tuh kebanyakan nada-nada mid sama tinggi lah. Untuk
low-nya lumayan banyak juga, tapi nggak terlalu dominan. Jadi menurutku masih nyaman lah untuk aku pakai. Dan bahkan aku ada niatan untuk nyoba yang HX2 dan HX3 juga. Ya barangkali lebih enak gitu kan. Buat kalian yang tertarik untuk beli earphone ini, link pembelinya sudah aku taruh di deskripsi. Tinggal pencet. Oke, segitu aja sesi sharing mengenai earphone GT HX1 ini. Kalau misalnya kalian suka, like aja. Kalau misalnya teman kalian ada yang nyari earphone, mungkin bisa kasih video ini biar dia tahu, barangkali bisa menjadi pertimbangan untuk dibeli. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wah, earphone apa nih?